Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dengan mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan fisik motorik, ingin membimbing presentasi pada hari ini tentang layanan identifikasi dan observasi kami di SLBN Negeri 1 Martapura. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan fisik motorik dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum masuk presentasi, saya akan mengenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desi Sapitri, yang kedua ada Heni Nur Anggraini, yang ketiga ada Marcella Putri Azahra, yang keempat ada saya sendiri Nur Aida, yang kelima ada Rahmat Arsy Abimanyu, yang keenam ada Siti Mardatillah, dan yang terakhir ada Siti Rahmah. Selanjutnya kita masuk ke materi, tapi sebelum materi saya akan menampilkan sebuah gambar tentang kegiatan anak. Dan apakah kalian tahu gambar tersebut? Dan coba kalian tebak gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama tentang identitas anak yang akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Rahmat Arsy Abimanyu. Identitas anak, nama Aliatul Awiyah, tempat dan tanggal lahir, umur Martapura 21 Juni tahun 2005. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak dari sejumlah saudara, 1 dari 2 bersaudara. Nama sekolah SMP Negeri 1 Martapura, kelas 10, alamat Jalan Melati Nunggung, Jalan Melati Nunggung Liang. Yang kedua, materi tentang riwayat kelahiran dan perkembangan anak yang akan dibacakan oleh Desi Sapitri. Riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Riwayat kelahiran, perkembangan pada masa kehamilan normal, penyakit pada masa kehamilan Aulia, ibunya menderita hipertensi pada usia kandungan 8 bulan. Proses kelahirannya normal. Aulia dilahirkan di rumah. Penolong proses kelahiran Aulia bidan. Gangguan pada saat Aulia lahir dalam keadaan mati lampu. Berat Aulia 1,7 kg, panjang Aulia 2,7. Tanda-tanda kelainan pada bayi tidak ada. Perkembangan anak. Aulia menyusu pada ibunya hingga umur 2 tahun, minum susu kaleng hingga umur 2 tahun, imunisasi yang dilakukan lengkap, pemeriksaan atau penimbangan rutin, kualitas makanan sehat, kuantitas makanan juga sehat. Aulia tidak kesulitan makan. Untuk perkembangan fisik, Aulia dapat berdiri pada umur 3 tahun, dapat berjalan pada umur 6 tahun. Aulia tidak pernah naik sepeda roda 3 dan juga tidak bisa naik sepeda roda 2. Aulia bisa bicara dengan kalimat pada usia 3 tahun. Kesulitan gerak yang dialami Aulia berjalan. Status gizi pada saat balita baik. Riwayat kesehatan baik. Aulia dominan menggunakan tangan. Nah, untuk perkembangan bahasa, Aulia meraba atau beroceh pada usia 5 tahun, mengucapkan satu suku kata yang bermakna kalimat, misal pada berarti bapak pada umur 5 tahun, berbicara dengan suku kata bermakna pada umur 6 tahun, dan Aulia berbicara kalimat lengkap sederhana pada usia 6 tahun. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Heni Nur Anggraini. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial Aulia.
Aulia memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, termasuk orang tua, saudara, dan temannya. Aulia memiliki hobi atau bakat itu menyanyi. Terkhususnya Aulia suka membaca syair dan dia sering mengikuti lomba di luar sana. Perkembangan pendidikan. Mulai umur 4 tahun, Aulia mulai masuk TK. Lama pendidikan Aulia itu 2 tahun. Dan Aulia masuk SD itu di umur 6 tahun. Selama di TK dan di SD, Aulia memiliki kesulitan atau mengalami kesulitan berjalan. Aulia tidak pernah tidak naik kelas. Pelayanan khusus yang pernah dilakukan oleh Aulia itu fisioterapi. Prestasi yang dicapai Aulia memenangkan lomba menyanyi. Aulia pernah menang dalam lomba menyanyi atau membaca syair. Tidak ada mata pelajaran yang sulit menurut Aulia. Aulia menyukai semua pelajaran yang ada di sekolahannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marcella Putri Al-Jahrah. Hasil pengisian lembaran checklist observasi identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama, gejala yang diamati, otot menjadi kecil atau atrofi, tidak karena otot normal. Yang kedua, kekakuan sendi atau kontraktur. Iya, saat pelajaran olahraga push up, kaki terlihat kaku. Yang ketiga, pemendekan anggota gerak. Iya, keterangannya karena urat kaki yang pendek. Selanjutnya, tulang belakang melengkung ke salah satu sisi, seperti huruf S. Iya, karena jika duduk miring atau berjalan, tulang punggungnya miring. Selanjutnya, kelainan telapak kaki yang membengkok keluar atau ke dalam. Iya, karena jika berjalan, kakinya membengkok. Selanjutnya, dislokasi atau sendi yang keluar dari dudukannya. Tidak, karena tidak ada sendi yang keluar. Dan yang terakhir, gejala yang diamati yaitu lutut melenting ke belakang atau genu recurvatum. Iya, karena saat berjalan lututnya melenting. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana saya akan melanjutkan tentang hasil wawancara kepada kepala sekolah. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan dengan kepala sekolah di SLBN Negeri 1 Martapura dalam melaksanakan identifikasi anak dengan hambatan fisik motorik, semua terlibat di dalamnya seperti kepala sekolah, guru, dan guru khusus. Dalam pelaksanaan identifikasi, guru sangat berperan penting dalam melaksanakan identifikasi, dan juga fasilitas yang diberikan sekolah dengan hambatan fisik motorik yang disediakan di sekolah untuk anak-anak hambatan fisik motorik seperti alat bantu kursi roda untuk berjalan dan lainnya. Yang kedua adalah wawancara guru. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Aida Nurhidayati, beliau adalah wali kelas dari kelas 10, yang mana beliau merupakan wali kelas dari Aulia sendiri. Menurut Ibu Aida, Aulia memiliki kesulitan dalam berjalan, seperti menuju ke kantin, ke WC, dan lainnya. Tetapi Aulia tidak mau dibantu atau Aulia anak yang mandiri. Aulia mengalami kesulitan jika sedang mengikuti pembelajaran olahraga seperti mengikuti lari atau push up. Ibu Aida juga dalam pembelajaran menggunakan metode praktek langsung turun ke lapangan atau dengan menggunakan media gambar. Dan juga menurut Ibu Aida, beliau tidak ada kendala dalam melakukan pembelajaran dengan anak hambatan fisik dan motorik. Selanjutnya adalah wawancara dengan orang tua. Menurut hasil wawancara kami dengan Ibu Jamilah, yang mana beliau adalah merupakan orang tua dari Aulia,
Dari hasilnya ialah kami dapatkan pada masa prenatal Ibu Jamilah memiliki penyakit hipertensi. Ibu Jamilah tidak mengonsumsi obatan yang diberikan dokter. Ibu Jamilah mengkonsumsi obatan yang diberikan oleh dokter. Dalam proses melahirkan, Ibu Jamilah dibantu oleh bidan. Usia kandungan Ibu Jamilah saat mengandung Aulia ialah 7 bulan atau belum cukup umur untuk melahirkan. Saat mengandung, Ibu Jamilah mengalami pendarahan. Pada masa natal atau masa melahirkan, keadaan anaknya atau Aulia berat badannya kurang daripada berat badan anak umumnya. Saat melahirkan tidak menggunakan alat bantu penolong. Selanjutnya adalah postnatal atau setelah lahir. Perkembangan bicara anak dari lahir hingga saat ini, yaitu anak mengalami keterlambatan dalam berbicara. Suara anak tidak terdengar dan baru bisa terdengar atau bisa berbicara pada usia 5 tahun. Baik, wawancara orang yang tinggal satu rumah. Menurut hasil wawancara kami, anak berinteraksi dengan baik saat di rumah. Pada saat balita, beliau mengetahui Aulia mengalami hambatan fisik dan motorik. Pada saat balita, anak pada umumnya sudah bisa berjalan dengan sempurna, namun Aulia belum bisa melakukannya. Aulia tidak mengalami kendala saat di rumah. Aulia berusaha untuk mandiri agar bisa berjalan ke dapur, kamar, ruang tamu, toilet, walau terkadang dia sampai terjatuh. Untuk penyebab anak mengalami hambatan fisik dan motorik, Aulia lahir dalam keadaan prematur dan pada saat dia berkereta, kira-kira saat umur 1 tahun, dia pernah terjatuh namun tidak tahu penyebab pasti Aulia mengalami hambatan fisik dan motorik. Selanjutnya wawancara tetangga. Dalam hasil wawancara kami dengan tetangga Aulia jarang berinteraksi karena tidak terlalu mengenal anak karena anak jarang keluar rumah. Tetangga mengetahui Aulia mengalami hambatan fisik dan motorik dengan ciri-ciri kaki Aulia saat berjalan membengkok dan waktu berjalan lututnya melenting. Aulia jarang keluar rumah untuk bermain dengan anak di sekitar rumah. Jika keluar rumah pun, Aulia hanya duduk di depan teras, itu pun hanya sebentar. Selanjutnya, analisis hasil identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan, maka diperoleh data-data sebagai berikut. Yang pertama, anak mengalami keterlambatan dalam berjalan. Yang kedua, ketika berjalan sendiri tanpa dibantu, anak sering terjatuh. Yang ketiga, anak memiliki masalah pada urat di bagian betisnya pendek. Yang keempat, anak memiliki emosi yang stabil dan mudah diajak berkomunikasi. Yang kelima, anak bisa berinteraksi dengan teman yang baik. Yang keenam, anak memiliki hobi dalam bernyanyi juga menyair. Yang ketujuh, anak juga sering mengikuti lomba-lomba menyanyi atau menyair dan dia juga menang. Berdasarkan hasil instrumen identifikasi poliomyelitis, anak mengalami kekakuan sendi, pemendekan anggota gerak atau urat kaki pendek. Tulang belakang melengkung ke satu sisi seperti huruf S ketika berjalan, kelainan telapak kaki atau ketika berjalan telapak kakinya membengkok dan lutut melenting ke belakang. Layanan intervensi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada kurikulum sekolah. DSLB 1 Martapura menggunakan kurikulum K13 yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, SLB Negeri 1 Martapura menggunakan RPP sebelum seperti sekolah-sekolah lainnya, hanya saja sedikit dimodifikasi mengikuti kebutuhan peserta didik dan juga menggunakan RPP sebelumnya. Yang ketiga ada pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dan juga dalam pembelajaran lebih nyaman dengan suasana yang tenang sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat ada evaluasi pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran di SLB Negeri 1 Martapura pada saat ini seperti dilakukan dengan menggunakan soal-soal dari buku tema yang digunakan guru dalam pembelajaran untuk dikerjakan peserta didik untuk mengetahui perkembangan akademik. Layanan pengembangan diri dan bina gerak bagi siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada program khusus, yang kedua adalah keterampilan atau vokasional, kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan, seperti tongkat, kruk, atau pejalan kaki yang membantu anak-anak dalam pembelajaran di sekolah. Layanan intervensi orang tua. Yang pertama ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah, yaitu hanya sekedar mendampingi karena Aulia sangat mandiri dalam belajar. Terkadang apabila ada pembelajaran yang kurang dimengerti oleh Aulia, barulah orang tua membantu dalam pembelajaran. Yang kedua ada kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Tidak ada terkendala yang sulit, namun pada saat Aulia bertanya pembelajaran yang terlalu sulit, yang bahkan orang tua tidak mengetahuinya, itu terkadang menjadi kendala dalam menghadapi Aulia saat belajar. Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan orang tua dalam pembelajaran rumah yaitu buku-buku paket, alat tulis, meja belajar, dan lain-lain. Layanan terapi yang diikuti siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Aulia pernah mengikuti terapi dengan fisioterapi. Yang terakhir, kami akan membacakan kesimpulan yang hasil dari identifikasi kami terhadap anak hambatan fisik motorik di SLBN Negeri 1 Martapura, yang mana kesimpulannya adalah secara definitif pengertian kelainan tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota gerak tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh dan melaksanakan fungsi secara normal akibat luka penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Menurut Karyana dan Widati, tahun 2013 halaman 32. Hasil observasi kami terhadap anak yang bernama Inayatul Aulia menunjukkan bahwa Aulia mengalami hambatan fisik dan motorik. Anak mengalami kekakuan sendi, mendekatkan anggota gerak atau urat pada kaki pendek, tulang belakang melengkung ke satu sisi seperti huruf S ketika berjalan. Kelainan telapak kaki ketika berjalan, telapaknya bengkok dan lutut melenting ke belakang. Aulia merupakan anak yang sangat mandiri, namun dalam hal bermain dengan teman sekitarnya rumah, Aulia masih tidak mau atau Aulia masih mengurung diri di rumah. Aulia merupakan anak yang berbakat. Aulia suka sekali membaca syair dan Aulia juga sering mengikuti perlombaan di antar sekolah dan mendapatkan juara. Sekian video presentasi dari kelompok 3 kelas A02. Saya selaku moderator izin untuk mundurkan diri. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.